Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'una min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa khullatuhu salihina wa ma'ishatuhu fi baladi. Hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang sama-sama insyaallah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bersama-sama hadir duduk bersimpuh di tempat yang sangat mulia ini di dalam rangka ialah mendirikan kewajiban kita salat maghrib dengan berjamaah, lalu kemudian kita duduk sebentar sambil kita menanti datangnya waktu Isya. Mudah-mudahan insyaallah ini semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala nilai ibadah yang wajib, yang sunnah, insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatkan dalam hati iktikaf supaya pahala kita double. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, di dalam kita menjalani roda kehidupan di alam dunia ini sangat-sangat fana, sangat-sangat singkat. Oleh karena itu kita harus berusaha semaksimal mungkin, sekemampuan kita memperbanyak akan bekal untuk menuju perjalanan yang begitu sangat jauh, di mana perjalanan itu belum pernah kita lewatin, belum pernah kita tahu situasi dan kondisinya. Maka insya Allah dengan berbekal mencari akan ridha Allah Subhanahu wa taala kita ibadah, insya Allah itu dijadikan bekal oleh Allah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Karena kita ini hadirin yang berbahagia, hidup di dunia jangan kata urusan akhirat, urusan dunia saja kita pengennya selalu lebih. Betul apa betul? Selalu ingin menang, selalu ingin menjadi yang terdepan, selalu pengen untung besar. Apalagi orang Betawi, jangan kata kalah, seri aja ogah. Seri nih main bola satu-satu kagak mau, harus menang pokoknya. Apalagi urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fastabiqum bil khairat.
Kita harus berlomba-lomba di dalam berbuat kebaikan supaya kita ialah memperoleh kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis yang saya bacakan dalam muqaddimah tadi, arba'una min sa'adatil mar'i, ada empat tanda-tanda orang beruntung. Ada empat. Ada berapa Pak? 4. Pertama, zaujatuhu salihatan. Kalau dia seorang suami, mempunyai seorang istri yang salihah. Kalau dia seorang istri, dia mempunyai suami yang soleh. Amin ya rabbal. Bagaimana tanda-tanda suami yang soleh? Gampang. Setiap masuk waktu sholat, azan di masjid. Setiap waktu masuk sholat, azan di masjid. Azannya di masjid. Kadang-kadang orangnya di mana? Ya, macam-macam lah. Tanda-tanda istri solehah juga gampang. Pinter nyari duit. Tuh istri solehah. Pinter nyari duit. Kok pinter nyari duit, Ustaz? Iya. Kita naruh duit di mana aja diumpetin, tahu dia. Lakinya kerja, istrinya bebenah di rumah nih, nyapu, ngepel. Begitu lagi nyapu, ada amplop tuh di bawah map, kegeser sama sapu, dilihat sama bininya, apa nih amplop coklat, dibuka duit. Bininya nelpon lakinya tuh, bang, halo, abang di mana? Di kantor. Ngapa emang? Ini ayah lagi nyapu, tadi di kolong meja nemu amplop nih warna coklat. Pas aneh lihat, duit isinya. Ini duit apaan bang? Oh itu duit sial. Emang apa bang duit sial? Udah gua umpetin, ketahuan juga. Tuh ya, suatu kebahagiaan kalau kita punya istri salihah atau istri mempunyai suami yang soleh. Kenapa? Karena setiap hari-harinya yang dijadikan contoh, yang dijadikan pedoman hidupnya, tidak lain, tidak bukan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah yang dijadikan barometernya, baginda Rasul yang dijadikan ukuran dalam menata hidupnya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadirin yang berbahagia, kalau kita lihat dalam kitab Qisasul Anbiya atau dalam kitab-kitab yang lainnya, itu kehidupan baginda Rasul itu dibandingkan dengan kita, oh jauh banget, jauh panggang daripada api lah, benar. Tapi sebenarnya kita beda tipis itu sama Rasulullah, tipis bedanya. Kalau Nabi makannya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit makan. Kalau Nabi tidurnya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit tidur, beda tipis. Kita kalau melihat sejarah Rasulullah, beliau sanggup mengungkapkan kalimat baiti jannati, rumahku laksana surga. Padahal kalau kita lihat sejarah, Masya Allah, Nabi itu kalau tidur, ketika bangun beliau bekas apa namanya tuh, pelepah daun kurma itu masih kelihatan di pipinya. Selimut Rasulullah kalau dibuat nutupin kaki, kepalanya kelihatan. Kalau buat nutupin kepala, kakinya kelihatan.
tempat tidurnya bukan alga spring bed, tempat duduknya bukan Dunlopillo, tidak, diliputi dengan kesederhanaan, tapi beliau sanggup mengungkapkan kalimat baiti jannati, rumahku laksana surga. Kenapa? Karena nuansa agama hidup dalam rumah tangga Rasulullah. Contoh kecil aja nih, Nabi itu kalau manggil istrinya kan nggak pernah manggil nama. Beliau panggil dengan panggilan kehormatan, ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Kalau bahasa sekarangnya bebek dah gitu, sayang, panggilannya begitu Nabi itu. Nggak pernah Nabi itu panggil namanya langsung, nggak pernah. Kalau kita kadang-kadang suka jujur banget, ya kan? Ketahuan udah punya bini gemuk, dipanggil itu. Pertamanya sih benar manggilnya, mah bikinin kopi. Ya, karena nggak denger mamahnya di belakang, mulai dah tuh naik sedikit nadanya, manggil namanya. Hei Atun, bikinin gua kopi. Tuh, nggak denger juga karena jauh. Akhirnya dipanggil fisiknya, dideketin, gendut, lu nggak denger gua manggil. Tuh, istri digituin, waduh, naik lagi darahnya, nggak terima dipanggil gendut. Dia bilang lagi sama istrinya, ngapa peang lo manggil gue gendut? Tuh, ribut akhirnya gara-gara pengen ngopi. Rasul ketika pulang, beliau diberikan segelas susu oleh istrinya. Waktu itu istrinya salah ngasih, yang aturan gula dimasukin garam. Nabi minum sedikit, terus kemudian dilepas lagi tuh gelas. Istrinya nanya, ya Rasul, kenapa nggak dihabisin ini susu? Kata Nabi, tadi saya di masjid udah minum air, jam-jam kenyang. Bagaimana kalau ini susu dibagi dua aja? Ambil gelas kosong, dituang dibagi dua. Begitu istrinya minum langsung meringis. Emang kenapa? Asin. Coba kalau kita Pak, Bapak pengen ngopi dimasukin garam, mau ini begitu diseruput asin, pasti nggak mungkin ngikut Nabi kayak tadi tuh. Mah ambil gelas satu lagi mah kita ngopi bareng, nggak bakalan. Perkataan yang enak tuh paling begini nih, sini, lu udah berapa lama sih keluarga sama gua? Lah emang apa bang? Lu cobain tuh kopi gua. Waduh bang, maafin bang, lain kali nggak boleh begitu. Tuh, udah nadanya udah beda. Jadi istri solihah, suami soleh yang jadi standarnya berusaha, walaupun tidak semuanya sesuai dengan kemampuan kita, berangkat dari hal yang terkecil, mengikuti akan apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian yang kedua, wa auladuhu abroron. Tanda orang yang memperoleh keberuntungan, dia mempunyai anak yang soleh atau solihah, abroron, yad'ulahu, dia selalu doain ke orang tuanya dengan kalimat yang indah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Maka untuk membentuk anak, wa yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anak yang indah dipandang mata, anak yang menjadi kebanggaan kita. Ini tidak bisa dengan simsalabim abrakadabra. Berangkatnya di mana? Tarbiyatul qoblal wiladah wa tarbiyatul ba'dal wiladah. Jadi kalau pengen punya anak soleh, nggak bisa dengan simsalabim, nggak bisa. Berangkatnya tarbiyatul qoblal wiladah wa tarbiyatul ba'dal wiladah, pendidikan sebelum anak lahir, pendidikan setelah anak lahir. Baru ini anak akan terbentuk insya Allah menjadi anak yang soleh atau solihah. Apa contohnya? Ketika kita
akan bergaul dengan istri kita, Rasulullah mengajarkan kepada kita awali dengan doa. Udah pada hafal dah doanya nih mah. Dengan doa. Kenapa? Karena kalau tidak diawali dengan doa, ini iblis bantuin kita, Pak. Tuh. Karena di rumah kita tuh ada setan tuh 3 di rumah kita, termasuk di masjid nih. Pertama Kanzab, kedua Walhan. Kalau di rumah ditambahin 1 Dasim, ya itu. Jadi kalau punya anak jangan dinamain Dasim, itu nama setan itu. Jadi Kanzab tugasnya merusak orang wudhu, orang sholat. Jadi kalau kita lagi sholat nih, si Kanzab ini mundar-mandir aja deh. Dia nggak takut, Pak, sama ayat kursi, nggak takut. Orang sama Nabi aja ngobrol. Tugasnya ngapain? Supaya ini orang sholatnya pikirannya ngayeng. Tahu ngayeng? Jasadnya di Masjid At-Taqwa, pikirannya di Bekasi. Ngayeng nih, kalau kata orang Betawi, kemana-mana, muter. Ntar balik lagi, muter lagi, balik lagi, muter lagi. Makanya orang tua dulu, engkong-engkong kita nih, orang tua dulu ngajarin, kalau mau sholat tong, lu baca qul a'udzu birabbin nas. Lah emang apa kong? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Supaya di hati lu kagak ada was-was. Was-was itu gimana sih? Was-was itu kalau dalam urusan sholat ada orang yang kena penyakit was-was, itu takbirnya kagak dapat. Allahu Akbar. Jamaah udah takbir. Allahu Akbar. Bisikin nih si Kanzab. Woi, takbir lo belum dapat itu. Imam takbir lagi. Allahu Akbar. Dikira makmum ruku. Lah semua ruku makmum. Waduh, kok cepat amat. Oh, imamnya berdiri. Allahu Akbar. Allah. Was-was. Itu kerjaan Kanzab. Pernah ketemu amprok sama Rasul. Dia keluar, Rasul mau masuk. Ditanya, iblis, kamu dari mana? Saya dari dalam masjid, Rasul. Loh, kenapa kamu keluar? Tadinya saya mau ngeganggu tuh orang yang lagi sholat. Terus kenapa kamu nggak jadi ganggu? Di sebelahnya ada orang tidur. Loh, kenapa kamu lebih takut kepada orang tidur ketimbang itu orang yang lagi sholat? Rasul, itu yang lagi tidur orang berilmu, yang lagi sholat orang bodoh. Saya takut kepada orang yang berilmu walaupun dia tidur daripada ketimbang orang bodoh yang lagi sholat. Maka Nabi bersabda, naumul alim khairum min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang berilmu lebih baik, lebih bagus daripada ibadahnya orang bodoh. Tuh, bayangin, orang berilmu tidurnya aja ditakutin sama iblis, apalagi dia melek. Selamat tuh orang sholat, gara-gara ada orang alim yang lagi tidur keluar. Emang tugas kamu apa? Siapa nama kamu? Nama saya Kanzab ya Rasul. Teman saya di pojok namanya si Walhan. Siapa Walhan? Walhan itu perusak toharoh. Walhan itu perusak wudhu. Jadi kalau wudhu kita nggak benar, toharoh kita nggak benar di tempat wudhu di bawah, ini si Walhan nggak usah nge-WA si Kanzab, nggak usah. Ini orang nih, dia lihat, wah di celananya masih kena air kencing nih, kena najis nih, udah biarin aja, nggak diterima sholatnya. Tapi kalau ini orang toharohnya bagus, istinjanya bagus, wudunya sempurna, ini si Walhan dampingin sampai masuk ke dalam masjid sini, di batas pintu. Dia bilang, Kanzab, ini orang wudunya bagus, toharohnya bagus. Sekarang tugas kamu ngerusak dia sholat.
Bayangin Pak, kata Allah dalam Al-Quran kita ini disingker, tahu nggak disingker? Kalau kata orang Betawi itu disingker itu digoda dari atas, digoda dari bawah, digoda dari kiri, kanan, depan, belakang. Sampai urusan kita udah selesai sholat, keluar dari masjid, belum tentu kita selamat dari godaan dia. Begitu pulang dari masjid, ngelihat tetangganya lagi ngopi, asik di depan rumah. Kita ngomong begini, astagfirullah, tuh orang kagak denger apa di masjid ada pengumuman ya? Bukannya ngaji malah dia asik ngopi, rumah di samping masjid. Kayak gua dong nih, rajin, kena tuh. Sampai begitu titik darah penghabisan kita dihabisin sama dia. Maka kita selalu berlindung kepada Allah dari godaannya. Tuh. Untuk menciptakan anak yang salih dan salihah berangkat dari tarbiyatul qoblal wiladah, pendidikan sebelum anak lahir. Memberikan nafkah bukan hanya sekedar halal, halalan thayyiban. Bukan hanya sekedar baik, bukan hanya sekedar bervitamin, bukan hanya sekedar mempunyai gizi yang tinggi, tetapi harus punya nilai halal supaya berkah. Lalu kemudian ini membentuk di dalam rahim kita, lalu kemudian berjalannya waktu terus dan terus membesar, lalu kemudian dalam usia 4 bulan 10 hari, alastu birabbikum qalu bala, syahidnya ditanya oleh Allah, hai janin, siapakah aku, apakah aku Tuhan kamu? Qalu bala, syahidnya, saya bersaksi engkau adalah Tuhan saya. Terus berjalan, maka ada di kampung kita itu suka ada acara apa tuh namanya tuh, 4 bulanan, ada lagi 7 bulanan, dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan surah Yusuf, dibacakan surah Maryam. Supaya apa? Mengharap berkah dari Quran. Kelak nih anak lahir insya Allah menjadi anak yang soleh mirip Nabi Yusuf, walaupun bapaknya mamanya enggak ganteng dan cakep, tapi minimal akhlaknya berharap seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Tarbiyatul qoblal wiladah. Terus diperdengarkan ayat-ayat Allah. Makanya bapak-bapak yang punya istrinya hamil di rumah, ada yang istrinya lagi hamil, ada? Nah, jangan kebanyakan suruh nyanyi, jangan, bahaya itu. Ya, ini mah kadang-kadang bini lagi bunding, nyanyi mulu, jangan. Omelin sama kita, lakinya, mah, kamu tuh lagi hamil sekarang, 4 bulan 10 hari, stop, nyanyi. Ngapain? Zikir. Capek Pak, udah baca Quran, apa saja yang bisa. Karena Al-Quran, zikir, kalimat-kalimat thayyibah yang dibaca ketika anak sudah ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia transfer energi positif ke dalam anggota tubuhnya. Pendengerin Quran. Makanya kata Syekh Ali Jabir itu, beliau katakan kalau ibu yang hamil lalu kemudian sering didengarkan murattal, bacaan Quran, baik didengarkan lewat media elektronik ataupun lebih bagus ibunya yang baca atau ayahnya yang baca, ini anak nanti akan menyimpan memori di dalam otaknya itu yang bukan giga lagi, super lagi. Nanti ketika anak ini lahir, insya Allah ketika menghafal Quran dia pernah dengar di alam rahim ibunya. Transfer energi positif. Tuh. Makanya kita jangan heran tuh kalau di Kudus anak-anak kecil umur berapa tuh, kelas 4, kelas 5, 6 SD sudah pada tahfiz Quran 30 juz. Nah itu selain memang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah juga bentuk ikhtiar daripada kedua orang tuanya. Lalu kemudian tarbiyatul ba'dal wiladah, pendidikan setelah anak lahir untuk membentuk wa auladuhu abraron. Tarbiyatul ba'dal wiladah, ketika anak lahir
sebelum dia mendengarkan lagu-lagu yang sifatnya dunia, maka kalimat yang pertama didengar adalah kalimat tauhid akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mas, anaknya lahir, azankan, azanin dah tuh. Cuman lombangan azan anak lahir jangan samain nama azan di masjid. Itu anak lahir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sawan terbocah. Pelan-pelan aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, kalimat yang pertama dia dengar, kullu mauludin yuladul alal fitrah, bayi yang lahir dalam keadaan suci, bersih bagaikan kertas yang putih. Maka yang direkam kalimat pertama adalah kalimat tauhid akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah diazankan, disunahkan diberikan yang manis-manis di bibirnya tuh. Boleh dikasih madu, boleh dikasih kurma, diolesin. Supaya kenapa? Ini anak nanti tutur katanya baik, tutur katanya indah, tutur katanya manis. Apalagi sekarang kita hidup di zaman era globalisasi. Bapak bisa lihat sendiri anak-anak kita, Pak, Masya Allah, di rumah udah kita tata bener banget. Begitu keluar ngomongnya, Masya Allah, luar biasa, dampak lingkungan. Lalu kemudian berikan nama yang bagus, berikan nama yang bagus yang punya arti. Kalau mau namain anak, nanya dulu sama kiai, nanya sama ustad. Jangan kalau kata anak sekarang sotoy, so tahu. Mas, udah lahir anaknya? Alhamdulillah. Laki perempuan? Laki. Udah dikasih nama? Alhamdulillah udah. Siapa namanya? Ngambil dari Quran. Pokoknya saya ngambil dari Quran dah. Iya, siapa namanya? Jahannam. Lah itu mah lempengan nama neraka pisan. Itu mah nama dari neraka, Bang. Ganti. Nyari lagi di Google, dapat. Dikasih nama Ijroil. Lah repot ini, ntar kalau dia sakit, temennya dia nengokin, ya kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Gue. Ya Pak, Ijroil. Mati itu yang sakit. Kasih nama dalam kitab Fathul Mu'in, sebaik-baik nama adalah nama di mana ada nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh Ahmad, boleh Muhammad, boleh, silahkan. Berikan nama yang cakep. Kalau orang tua dulu mah namanya jelek-jelek juga nggak usah pakai dikomentarin. Emang zaman dulu mang pengajian susah. Dulu kan kita, orang tua kita dulu nih, engkong-engkong kita kalau ngaji kemana? Ke Kuitang, sonono. Jalannya aja nggak kayak sekarang. Kadang-kadang dia naik delman kalau ada. Kadang-kadang dia jalan kaki jauh ke Kuitang sama Habib Ali Al-Habsyi, ngaji di sana di Kuitang. Perjuangannya luar biasa. Beb, anak saya udah lahir, Beb. Laki perempuan? Laki, Beb. Tolong kasih nama. Langsung Habib minta kepada Allah. Udah namain aja Umar, Utsman, dan lain sebagainya. Sampai begitu. Tapi kadang-kadang juga ada, dan tidak kita salahkan orang tua kita dulu ngasih nama. Makanya coba bapak-bapak dah kalau lagi tahlilan tuh, lagi arwahan, Ustadz, ini daftar nama arwahnya. Kalau kita baca tuh, kadang-kadang suka pengen tawa kita. Nggak apa-apa, biarkan saja. Karena zaman dulu seperti itu. Lahir hari Rebo dinamain Boan. Tuh, lahir hari Sabtu Tunah. Lahir hari Minggu Gumin. Lahir hari Kemis Miss Neng. Gitu. Disesuaikan dengan keadaan. Ada yang namanya pengki, ada yang namanya nyamuk, ada yang namanya gabus.
Ya Pak, bener ya, kalau kita hadiah dan orang tua kita, oh ditulis itu namanya seperti itu, memang betul, nggak apa-apa, biarkan, nggak usah diganti, karena dakwah tidak seperti sekarang. Berikan nama yang bagus, jangan mentang-mentang modern sedikit, kita nggak tahu, kita nggak nanya, namain, wah modern anak saya, lahir Februari dinamain Febrianti, lahir bulan Maret Mary, lahir bulan Agustus Agustiani, lahir bulan September Septiani, lahir bulan November Nopianti, lahir bulan Desember Desianti. Harus bangga dengan nama Islam, kasih nama yang bagus. Itu termasuk tarbiyatul ba'dal wiladah, pendidikan setelah anak lahir. Lalu kemudian apa lagi? Ada rezeki akikah, besar lagi sedikit, berikan pendidikan. Kenapa? Kalau kita tidak memberikan pendidikan, adibu auladakum, muliakan anak-anakmu, arahkan anak-anakmu, kenalkan anak-anakmu kepada siapa? Kepada Tuhannya, kepada nabinya, kepada Quran. Cek Pak, anak-anak kita baca Qurannya, dicek. Jangan sampai nih Pak, kita udah mau masuk surga sama istri kita itu diprotes sama anak kita. Jangan sampai, nauzubillah min zalik. Kita mau masuk surga nih, ini bocah nongol, ya Allah itu siapa? Itu fulan bin fulan, itu orang tua saya. Saya nih masuk neraka gara-gara dia. Masa Allah, waduh Pak, Bu, ya Allah, kita dihadapin sama orang anak, ditemuin begini. Apa yang kamu tuntut terhadap dia? Ya Rabb, aku tidak mengenal Allah gara-gara dia, aku tidak mengenal Rasulullah gara-gara dia, aku tidak kenal Quran gara-gara dia. Ketika dia hidup, dia hanya mementingkan dirinya sendiri, aku diantepin aja. Oh begitu, lihat komputer super canggih diputer, oh iya bener, kamu berdua nggak usah ke surga, temenin anakmu berdua bertiga di neraka. Mau dikata apa kita? Cek anak-anak kita, cek istri kita, baca Qurannya, tanggung jawab kita. Ustaz, istri saya baru belajar Quran, bagaimana ini ya? Gak apa-apa, ajarin. Bapak taba, lamdo malu, babalu, boleh. Mimpatama, tapatata, lamdo malu, matalu. Orang dari Iqra, cek. Nah, sini. Kenapa ya? Duduk. Buka Quran. Begitu anak kita bisa baca Fatihah, Pak. Ayah mau ngetes aku? Ya, baca Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim sampai selesai. Waladdallin. Begitu dia hafal Fatihah, Bapak wajib sujud syukur. Ketika anak kita hafal Fatihah, baca Fatihah dengan baik, itu sudah menjauhkan 7 langkah kaki orang tuanya dari tepian jurang neraka. Masya Allah. Ada sebuah kisah Imam Syafi'i, beliau menitipkan putranya kepada guru ngaji, pada ustadz. Ini ustadz didatengin guru besar Imam Syafi'i, menitipkan putranya supaya diajarin ngaji. Lah gemeteran ini guru ngaji yang datang, Masya Allah, imam besar. Sampai ya Tuan Guru, saya aduh bagaimana ini, saya nggak sempat, saya ajarkan di rumah, tapi waktunya terkadang suka nggak sempat. Saya minta tolong kepada ustadz, ajarin anak saya. Akhirnya diterima, diajarkanlah nih anak. 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, dan seterusnya, sampailah ini anak bisa membaca Quran. Ketika
anaknya di dalam hatinya ada kerinduan terhadap ayahnya, maka dia kabur nih dari pesantren. Kalau bahasa kitanya begitu dah, dia kabur nih. Dia kabur, masuk lewat pintu depan dikunci, lewat pintu belakang dikunci juga. Akhirnya ini bocah loncat lewat jendela. Begitu dilihat ayahnya Imam Syafi'i sedang berzikir, sedang ibadah kepada Allah. Kalau kata orang Betawi, ditegrep bapaknya. Ditanya, "Nak, kenapa kamu pulang?" "Ayah, aku kabur." "Memang kenapa kabur?" "Aku rindu sama ayah." "Kamu nggak izin sama gurunya?" "Enggak, aku kabur." Itu gurunya datang kepada Imam Syafi'i dengan gemetar, saking takutnya karena tidak berhasil mendidiknya sampai dia kabur begitu, sampai dia minta apa. Kata Imam Syafi'i, "Tenang Ustadz, tenang guru, nggak apa-apa. Sekarang saya ingin hanya mengetes anak ini sampai di mana dibacanya." Akhirnya dibaca, bacanya Fatihah. Begitu dia baca Fatihah, kata Imam Syafi'i, bahwa aku bersyukur, bahkan aku menangis kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menjauhkan diriku 7 langkah dari tepian jurang neraka. Lalu kemudian guru ngaji itu dikatakan, "Wahai guru ngaji, engkau mau minta apa? Seluruh hartaku kalau engkau mau ambil." "Enggak Tuan Guru, enggak begitu. Saya ikhlas mengharap ridha Allah." "Kenapa sampai begitu Tuan Guru?" "Karena engkau telah memberikan pembelajaran kepada anakku sampai dia bisa membaca Quran." Sampai seperti itu, Pak. Masya Allah. Lalu kemudian jam berapa Isya nih? Dikit lagi ya. Setelah wa auladuhu abraron wa khullatuhu salihin. Yang ketiga tanda orang beruntung adalah di mana dia memiliki sahabat-sahabat yang saleh. Alhamdulillah. Nah, kita begini nih kumpul. Ini nanti nih di antara kita nih bisa memberikan pertolongan dengan izin Allah. Ketika kita masuk surga, biasa yang ngaji 30 orang. Kita masuk surga semuanya nih, amin. Begitu di surga cuma 29, yang satu kagak ada. Ini kemana nih teman kita satu nih? Menghadap, "Ya Allah, kita di Masjid At-Taqwa biasa ngaji 30, tapi kenapa ini di surga cuma 29, yang satu kemana?" "Oh, cari di mading neraka." Ternyata benar ada dalam neraka. Akhirnya kita menghadap kepada Allah, "Ya Allah, kami mohon teman kami untuk masuk ke dalam surga." Dengan izin Allah, silahkan kau temui malaikat Malik, minta sama dia, "Atas izinku kalian ambil temanmu yang ada dalam neraka." Bisa diambil teman kita, masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Yang keempat, tanda-tanda orang yang beruntung adalah wa ma'isyatuhu fi baladi. Orang yang mencari rizki, orang yang bekerja, orang yang mencari nafkah buat diri dan keluarganya, nyari kerjanya di negeri sendiri. Nggak usah kemana tuh, jadi TKI nggak usah kemana, nggak usah, cukup di negeri sendiri. Bagaimana Ustaz kalau misalnya sampai ke negeri sono? Ya nggak apa-apa, silakan aja. Tapi yang lebih bagus, dia mencari rizki, dia mencari nafkah di negeri